kita tangani sehingga sangat terkait dengan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu juga buku ini juga membahas berkaitan dengan ain. Ain itu adalah salah satu yang menyebabkan seseorang itu sakit. Karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, al-ainul haq, pandangan mata itu benar adanya. Sehingga pandangan ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir itu mematikan orang bertahap-tahap, perlahan-lahan. Tetapi ain itu biasanya mematikan orang sekejap itu. Pada saat seseorang itu memuji seseorang, misalnya pada saat kita melihat istri kita, anak, teman, tetangga, atau teman kerja memuji pada saat itu, baru kali ini saya melihat kamu ganteng, atau antum ganteng, atau anti cantik. Nah, sehingga dimujinya tanpa disertai dengan ucapan Masya Allah, maka pada saat itu saudara kita atau istri kita, anak dan cucu kita bisa terkena ain. Maka itulah dahsyatnya ain. Maka dalam buku ini kita kumpas tuntas berkaitan dengan pengaruh ain, itu dahsyat sekali. Maka betapa banyak orang yang meninggal itu karena pengaruh ain. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan derajatnya hasan. Rasulullah katakan, "Aktsaru min ummati yamut ba'da qada'illah wa qadrihi bil ain." Kebanyakan umat pun meninggal setelah takdir Allah itu karena ain. Nah, kalau kita lihat hadis ini, Nabi mengatakan aktsar. Aktsar itu adalah yang lebih, tingkat ismu tafdhil, tingkat lebih. Berarti sekitar 70-80% hamba-hamba Allah itu meninggal karena pengaruh ain. Maka ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir tadi saya katakan perlahan-lahan untuk matikan, awalnya mungkin susah makan, ain kurus, turun-turun badannya, meninggal. Tapi kalau ain biasanya lebih dahsyat, seketika itu langsung sakit. Itulah yang pernah dialami oleh seorang sahabat yang mulia. Pada saat beliau datang ke perkumpulan kaum muslimin, kemudian dipuji oleh salah seorang sahabat, baru kali ini saya melihat orang yang paling ganteng, orang yang putih kulitnya dan mulus. Kata-kata pujian itulah hamba Allah yang soleh ini bisa terkena ain. Makanya pada saat itu sahabat itu langsung pingsan. Masya Allah, itu dahsyatnya ain, Pak. Maka barangkali terkadang istri kita jalan dipuji oleh seseorang, kok cantik banget kamu hari ini. Nah, pada saat itu bisa langsung pusing, bisa langsung pegel badannya, terkadang bisa langsung lumpuh, bahkan bisa meninggal seketika, atau jantungan seketika, gitu, Pak. Jantungan seketika. Itulah pengaruh dahsyatnya ain. Dan yang kedua, ain itu bisa didapatkan karena kenapa? Karena hasad, dengki antara satu sama lain, antara teman dengan teman, teman kantor antara satu dengan lain saling benci, saling hasad, dengki, atau antara ustadz dengan ustadz, antara ustadz satu dengan yang lain saling iri dan dengki. Nah, biasanya ketika hasad dan dengki tadi tidak disertakan dengan Masya Allah, maka yang bersangkutan, yang didengki akan terkena ain, terkena sasaran ain tadi. Itulah dahsyatnya pengaruh ain. Ain itu bukan sihir dan bukan sulap, tapi karena pujian dan hasad, dengki. Makanya jemaah semuliakan, diharamkan dalam agama kita hasad, iri, dengki antara sesama umat Islam. Nah, kenapa? Merusak diri kita dan saudara kita yang lain. Nah, jemaah semulia, kalau ada di antara saudara kita mungkin barangkali jabatan bagus, kita harus doakan mudah-mudahan dia amanah. Bukan diiriin, bukan didengkiin. Nah, jemaah semulia kan, hilangkanlah rasa iri dan dengki terhadap saudara kita. Diri kita hancur dan saudara kita juga bisa terkena. Makanya bukan kiriman sihir. Walaupun itu pada saat kita memuji saudara kita dan sekaligus kita hasad kepada dia, pujian dan hasad, Pak, ya, salah satunya. Nah, pada saat itu saudara kita bisa terkena ain alias sakit yang terkadang tidak kunjung sembuh. Inilah jemaah sekalian muliakan pengaruh ain itu, Masya Allah, begitu dahsyat. Makanya setiap kita memuji seorang, awali dengan kalimat apa, Pak? Masya Allah, atau Tabarakallah, atau La quwwata illa billah.
Itu yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana solusinya agar tidak terkena ain? Nah, buku ini kami tulis, yaitu diantaranya adalah zikir pagi dan petang. Itulah yang paling dahsyat. Maka jemaah sekalian, zikir pagi petang itu menangkal dari segala kejahatan jin dan juga kejahatan manusia. Ada orang yang hasad dan dengki, ada orang memuji, insyaallah dengan rahmat Allah atas zikir pagi dan petang, Allah selamatkan kita dari kejahatan seseorang, dari ada hasad seseorang. Maka jemaah sekalian, pengaruh zikir pagi dan petang luar biasa terhadap kesehatan kita, terhadap ketentraman hati kita, dan juga terhadap fisik kita. Inilah jemaah sekalian, kami tulis buku ini panjang lebar